Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Eka Saputri dari kelas Gedung 2 dengan NIM 400-305 196-50-136. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan setelah mengerjakan UAS struktur bangunan tahan gempa, yaitu menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung dengan mengacu pada SNI 1726/2019. Baik, langsung saja di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 2022. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita klik new model. Di sini kita sesuaikan dulu satuannya ke kilonewton meter. Dan kita pilih 3D frames. Di sini kita merencanakan untuk bangunan 6 lantai, lalu kita ganti 6. Untuk number of phase atau X-nya ke belakang itu ada 5. Lalu untuk Y-nya yaitu 3 dan untuk tingginya 4,5. Lalu untuk play with X-nya kita coba untuk masukkan angka 6 dan yang Y kita coba untuk 5. Nah, setelah itu kita checklist untuk use custom grid, edit grid, lalu di sini kita ke Z grid data. Di sini kita menyesuaikan untuk tinggi setiap lantainya karena perbedaan tinggi setiap lantainya adalah 3,7, lalu kita sesuaikan untuk Z3-nya yaitu menjadi 8,2. Lalu selanjutnya ada 11,9. Selanjutnya ada 15,6. Selanjutnya ada 19,3. Dan yang terakhir 23. Setelah semuanya dimasukkan, kita klik OK lagi, dan akan muncul tampilan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu kita merencanakan untuk material yang akan digunakan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah klik define, lalu di sini adalah material. Nah, add new material. Di sini kita ubah menjadi user, terus concrete, tone oke. Sini kita ubah namanya menjadi FC aksen 30 MPa. Lalu kita ubah satuannya menjadi kilogram meter. Sini kita masukkan untuk berat jenis beton yaitu 2400. Lalu kita ubah lagi ke Newton milimeter dan kita masukkan rumus modulusnya yaitu 4700 kali SQR 30. Akan muncul nilainya. Lalu di sini kita untuk F aksen C kita ganti ke angka 30. Bawahnya juga sama 30. Lalu kita klik OK. Add new material lagi. Ini ke baja itu river. Oke. Kita ganti display name-nya menjadi BJTS40. Nah, biasa kita ubah dulu satuan KGMC. Terus ini kita masukkan unit volumenya 7.850 dan di sini modulusnya 200.000 untuk baja. Dan untuk dengan lelehnya kita ubah untuk baja itu 390 dan FU-nya 560. FVE-nya sama 390 dan FUE-nya 390. Maaf salah, 560. Kita klik OK lagi. Kalau udah semuanya, kita klik OK.
Lalu yang step selanjutnya kita membuat penampang. Yang pertama kita klik define, lalu section properties, klik frame. Sini kita add new property, kita ubah ke concrete rectangular. Ini untuk awal kita membuat kolomnya, kolom 500 sesuai dengan ukuran. Lalu display colornya saya ubah ke warna hijau, klik OK. Untuk dimensinya kita sesuaikan dengan ukuran 0,5 juga. Untuk materialnya FC aksen 30 MPa. Set modify-nya di sini torsinya itu kita 0,25 mengacu pada SNI. Lalu untuk momen inersianya kita rubah ke angka 0,7. Yang kedua juga 0,7. Kalau sudah kita klik OK. Kalau sudah semuanya kita di sini concrete reinforcement ini nggak perlu diubah-ubah karena di sini kita hanya untuk mendesain, bukan untuk mengukur atau menghitung struktur yang sudah ada. Kita klik OK, OK lagi, add new property lagi untuk membuat baloknya. Baloknya ukuran B 300 x 500. Sini display colornya saya ubah ke warna merah, saya klik OK. Dimensinya berarti sesuai dengan ukuran 0,5 dan 0,3. Materialnya diganti FC aksen 30 MPa. Set modify-nya torsinya tetap sama 0,25 sesuai dengan SNI. Moment of inersianya kita ganti 0,35. Lalu untuk yang bawahnya juga 0,35. Kita klik OK. Concrete reinforcement-nya ini kita ubah ke beam. Dan tebal selimut kita ganti 0,05. Kita klik OK. Kalau sudah semuanya kita klik OK lagi. Dan yang selanjutnya kita membuat untuk platnya. Platnya kita klik define. Lalu kita ke section property, area section. Sini add new section, kita ganti ke P12. Dan di sini untuk tipenya shell tin. Itu di sini dimensinya 0,12, di sini 0,12 juga. Materialnya FC aksen 30 MPa. Set modify-nya direduksi 0,25 semua sampai ke bending 0,25. Ini juga 0,25. Bawahnya juga 0,25. Kita klik OK. Colornya kita warna abu tua. OK. Setelah semuanya sudah keisi, kita klik OK. Lalu kita copy aja, add copy of section. Di sini kita kasih nama P10 untuk plat atapnya. Tipenya shell tin juga. Display colornya kita ke abu-abu muda, kita OK. Sesuaikan dengan dimensinya 0,10. FC aksen juga. Lalu ini set modify-nya masih sama sampai membran sampai bending 0,25, kita OK. Kita OK lagi. Terus kita OK. Selanjutnya kita aplikasi ke penampang-penampang. Aplikasi ke penampang-penampang ini kita seleksi mana yang kolom dan mana yang balok. Kita seleksi dari kolom dulu. Kita seleksi semua yang kolom. Kalau sudah semuanya kita assign, terus lalu kita ke frame section, pilih ke
kolom ketik 500 kali 500, apply. Oke, nah ini udah keluar notasinya ya teman-teman, kali 500 kali 500. Setelah kolom kita ke seleksi baloknya. Untuk seleksi baloknya sebentar. Seleksi balok. Kita seleksi baloknya. Semua yang balok kita seleksi. Nah, kalau sudah semua terseleksi, kita klik assign lagi, frame section. Kita pilih ke B300 ke 500. Oke, semuanya sudah terseleksi. Lalu selanjutnya kita ke aplikasi plat. Sini kita dari plat atap dulu, paling atas kita select semuanya. Lalu kita quick draw area. Kita pilih untuk atap itu P10. Kita select lagi. Lalu kita turun ke lantai bawahnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam plat lantai. Kita select lagi sampai semua ke seleksi semuanya. Lalu kita quick draw area lagi, kita ubah ke P12. Kita select lagi, lalu kita turun lagi ke lantai selanjutnya. Kita select, quick draw area, sudah sama P12 di lantai. Kita select lagi. Kita lakukan hal yang sama di setiap lantainya ke bawah. Nah, kalau sudah semuanya terseleksi, lalu untuk melihat hasil 3D-nya kita klik di ini general option, terus ke section offset, apply to all windows, play. Nah, jadinya akan seperti ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah semuanya berbentuk seperti ini, untuk bangunannya yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita coba meringankan dulu bentuk ya. Kita ubah lagi, balik lagi ke opsi tadi, kita balikan ke objek dan standar. Oke, apply to all, apply. Oke. Nah, setelah seperti ini kita akan kontrol all untuk menseleksi semuanya, lalu kita klik assign. Setelahnya adalah frame, lalu untuk automatic kita cari untuk automatic frame mesh. Di sini kita klik intersection with. Nah, kita klik dua dari auto meshing parameter, yang ke satu dan yang kedua, lalu kita play dan oke. Nah, setelahnya kita akan mengganti tumpuan karena direncanakan akan menggunakan pondasi dalam untuk bangunan tersebut. Yang dilakukan adalah kita menseleksi dari pondasi mana.
setelah semuanya, kita caranya assign, lalu join. Di sini kita restrain, lalu kita ubah ke jepit. Oke, sudah keganti ya teman-teman untuk sudah jepit. Lalu yang selanjutnya kita perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban yang ada pada plat akan terdistribusi secara merata pada struktur bangunan yang direncanakan. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita perlu untuk menyeleksi plat-plat ini. Dengan memudahkan kita langsung ke select properties, area section. P10 dan P12 ini diklik dua-duanya, kita select, yang akan terseleksi semuanya dari plat-plat, baik plat atap maupun plat lantai. Lalu kita assign, kita klik area, lalu kita pilih otomatis area mesh, pilih yang kedua. Nah, ini kita ubah menjadi 10 pias. Setelahnya kita oke. Nah, ini sudah bisa kita cek, klik kanan. Nah, di sini sudah ada semua beban-beban, location, terus dari assignmentnya, line smart dan lain sebagainya sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita bisa cek untuk pembebanannya. Ini sudah mesh step 10x10, automatic area meshnya udah sesuai. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita semua ini tadi pemodelannya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan menginput beban. Nah, coba saat ini kita akan melihat beban apa aja yang ada. Pembebanannya ada beban mati pada lantai atap, beban mati tambahan pada lantai SDL, tambahan pada lantai atap tadi SDL juga tapi tambahan. Lalu ada beban mati pada balok lantai atap, beban mati pada balok lantai, beban hidup pada lantai atap, dan beban hidup pada lantai. Nah, semua beban ini yang nantinya akan kita masukkan dan dioperasikan ke dalam SAP 2000. Dan di sini kita akan menghitungnya kecuali dari beban mati, karena beban mati akan dihitung otomatis oleh SAP. Jadi kita langsung menghitung beban mati tambahan pada lantai, beban mati tambahan pada lantai atap, lalu beban mati pada balok lantai, beban mati pada balok lantai atap, beban hidup plat lantai, dan pada plat lantai atap. Nah, terus selanjutnya langsung saja kita kerjakan, yaitu define. Kita klik define, lalu load pattern, lalu di sini kita tambah SDL, tipenya kita ke super depth, lalu kita tambah lagi untuk lift, sini juga lift, terus oke. Nah, kita oke. Nah, yang pertama lantai atap dulu. Lantai atap berarti kita ke sini. Oke, kita akan mencoba untuk menyeleksi pada lantai atap. Seleksi dulu untuk semua lantai atap, lalu kita display.
dan show under format, lalu select object, terus assign area load, lalu uniform cell kita ganti SDL. Di sini 0,09 kN per meter. Kita play. Oke. Lalu yang kemudian kita klik previous selection, lalu selanjutnya kita assign lagi. Setelah assign kita area load. Nah, di area uniform cell kita masukin leaf, lalu 0,1 untuk loadnya. Setelah itu kita seleksi pada pinggiran-pinggiran atapnya saja. Setelah seleksi semuanya, kita assign frame load, lalu kita distribute. Di sini kita klik untuk SDL, lalu uniform loadnya kita kasih 14,8 sesuai dengan data-data yang ada di PPT. Nih, beban dinding yang pelantai atap 14,8 kN. Lalu kita apply. Oke. Nah, setelah dari beban atap selesai pembebanannya, lalu kita masuk kepada beban lantai. Nah, di lantai kita turun ke lantai bawahnya. Ya, lakukan hal yang sama, yaitu kita select dulu semuanya. Setelah terseleksi semuanya, kita masuk ke menu assign, lalu area loadnya ini uniform cell, kita ini klik untuk SDL, untuk leaf dulu. Loadnya kita pada pembebanannya beban hidup lantai mana? Beban hidup pada lantai 0,25. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita previous lagi selection. Selanjutnya kita assign area load lagi, uniformnya. Setelah itu kita klik untuk SDL. Di sini SDL-nya itu beban tambahan hidup, beban tambahan pada lantai, yaitu 0,54. Di sini 0,54. Oke, kita apply. Nah, setelah itu kita mencoba untuk pinggir-pinggirnya saja di pada lantai ini. Select pinggir-pinggirnya. Setelah semua terseleksi, langkah yang sama yaitu assign. Kita ke frame loads, distribute. Di sini kita pilih untuk SDL udah. Lalu nih kita beban tambahannya, beban 29,6. Beban mati pada balok lantai atau beban dindingnya 29,6. Ya, kita masukkan 29,6 di sini. Oke, apply. Oke. Lakukan hal yang sama untuk lantai-lantai di bawahnya. Oke, kita select lagi. Assign area loads, uniform. Pertama itu kita leafnya di sini 0,25.
display, lalu kita press lagi, terus assign area loads, gravity, shell SDL 0,54. Oke. Lalu kita coba untuk pinggir-pinggirnya lagi. Sign frame loads distribute SDL 29,6 play. Oke, setelah semuanya kita berikan pembebanannya, semuanya sudah selesai untuk pembebanan di lantai. Nah, kita coba cek untuk bebannya. Oke, bener ya teman-teman, semuanya sesuai dengan data. Oke, untuk mengetahui pembebanannya dari lantai atap maupun lantai ini, kita lihat dari di display, show object loads, lalu ke frame, kita pilih SDL, apply. Nah, ini akan terlihat seperti ini untuk beban-beban yang ada, kayak gitu. Nah, setelahnya ini kita akan menentukan beban gempa, ditambahkan beban gempa statik. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik define. Kita klik define, lalu kita klik load pattern, lalu di sini kita ganti load pattern nama earthquake, kita tambahin dengan earthquake X earthquake X, ininya type earthquake, lalu di sini ASC 16 yang merupakan sama dengan SN 2019, lalu klik add new load pattern, di sini tambahin Y. Setelah dari Y, setelah itu kita sama ASC add new lagi. Nah, dari hasil kita akan ke arah X dulu dengan memodifikasi modify lateral load pattern. Nah, di sini untuk arah X, global X direction, untuk mengetahui isian dari SS, SI, dan periode ini kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan dari bantuan dari website PUPR. Sini akan nama kota lahir saya, yaitu Surakarta. Dari sini nanti akan didapatkan data-data seperti SS, S1, lalu kondisi tanah, spektranya seperti apa, kayak gitu nanti akan diketahui dari sini, dari desain spektra Indonesia, sesuai dengan yang diminta dari Pak Soleh, yaitu sesuai dengan tempat lahirnya, yaitu kalau saya ada di Surakarta. Nah, di daerah saya Surakarta ini untuk kelasnya kita ubah ke tanah sedang karena data-datanya masuk ke dalam data latihan soal yang diberikan oleh Pak Soleh tempo lalu. Tanah sedang. Dengan SS sebesar 0,7974, S1-nya 0,3863. Nah, dari sini tadi data-data dari dapat dilihat SS, yaitu kita langsung masukkan saja
Untuk S1-nya yaitu ada seperti ini. Untuk periodenya itu 20. Nah, karena tanah sedang berarti kita kelasnya ke D. Nah, untuk mengetahui bagaimana R-nya, omega, CD, dan I-nya, kita harus mengetahui sistem rangka pemikul momen menengah biasa atau khusus pada soal yang kita dapatkan ini. Dalam segi karena bangunan-bangunan rumah sakit, maka kategori resikonya adalah 4 dan faktor keutamaan gempanya ada IE yaitu 1,5. Itu bisa dilihat dari kategori resikonya 4, faktor keutamaan gempanya IE sama dengan 1,5 karena saya adalah bangunan rumah sakit. Nah, di sini untuk R-nya sama 8, lalu 3 sudah benar 5,5 dan di sini 1,5. Nah, setelah itu karena SD1 di sini didapatkan juga SDS dan SD1 sebesar yang teman-teman bisa lihat di layar. Lalu untuk kategorinya D dengan KDS SRPMK atau struktur rangka pemikul momen khusus. Nah, untuk time periodenya sendiri di sini kita memilih untuk user defined. Di sini T-nya yaitu sebesar 1,324. Ini mengacu pada data-data saat latihan soal dari Pak Soleh tempo lalu. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada arah Y, kita modify untuk isiannya sama seperti tadi di arah X seperti itu. Tadi untuk SS ada sebesar 0,7. Kita ganti di sini jadi 0. Untuk S1-nya sebesar 0,3863. Kita pilih di situ. Periodenya 20. Lalu ini adalah D dan ini 8, 3, 5, 5, 1,5. Lalu untuk user defined-nya sebesar 1,854. Oke, ini arah Y. Oke, kita oke semua. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu menentukan beban dinamik respon spektrum dengan cara define, lalu kita function, lalu ke respon spektrum. Di sini kita pilih ASCE 7-16, add new function. Nah, di sini kita ganti dengan Rumah Sakit Panti Waluyo, daerah Surakarta, daerah tempat tinggal saya. Lalu untuk nilai SS, S1 dan T kita samakan dengan tadi. SS
kita samakan untuk S1 nya nanti untuk long periodenya tetap 20. Ini tanah sedang. Setelah semuanya keganti, kita oke, lalu kita define lagi, lalu kita ke load case. Setelah load case, kita add new load case, lalu ganti load case name, earthquake X, arah X, lalu load case tipenya response spectrum. Setelah itu loaded applied. Oke, selanjutnya load name UI. Oke, setelah semuanya di response spectrum, lalu untuk load name U1 Rumah Sakit Panti Waluyo, scale faktornya 1,5 punya saya tadi. Oke, scale faktornya di sini setelah dihitung dapatnya 839. Oke, kita add, lalu kita oke. Earthquake X. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita klik add copy aja. Nah, di sini kita ganti ke Y. Nah, setelah diganti Y, response spectrum sudah, load name-nya ini diganti ke U2, modify. Lalu kita oke. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan massa struktur. Yang pertama kita klik define, lalu ke mesh search, lalu ke modify. Ini kita ganti, lalu kita place it yang dit 1, ini dit 1, habis itu di add, terus setelahnya kita ambil SDL itu juga 1, add, lalu left itu 0,3 di add, setelahnya oke, terus oke. Nah, kita harus menentukan setiap lantai sebagai diafragma. Artinya apabila terjadi gempa, maka pat akan menyimbangkan kekakuan, jadi memberikan kekakuan pada struktur dapat diatur dengan memilih. Pertama tuh kita akan melakukan select all. Nah, setelah semuanya terselect, kita assign, lalu join. Setelah join itu kita constraint, assign, join, constraint,
define join constraints, habis itu choose diafragma. Nah, setelah dari diafragma ini add new constraints. Di sini kita aksis z axis, klik assign yang paling bawah, lalu di OK. Oke, terus selanjutnya klik diafragma 1, oke. Lalu di OK lagi. Oke. Nah, klik salah satu ujung. Oke, diafragma sudah tertulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya akan melakukan kombinasi beban sesuai dengan SNI. Yang kita lakukan adalah define, lalu load combination, setelahnya add new combo. Ini combo 1, load case name-nya date ini oke, date-nya kita lihat dulu perhitungan S-nya 1,4 di combo 1, milih 1, 1,4, date-nya kita cantumkan di sini 1,4. Setelahnya kita add, lalu di sini SDL-nya tadi 1,4 juga, lalu di add. Nah, terus oke, add new combo lagi, itu ke combo 2. Combo 2 ini ada 1,2, ada date, SDL, dan live. Date itu 1,2, SDL salah, date 1,2, ada SDL-nya 1,2, live-nya 1,6. 1,2, live-nya 1,6. Oke, kita lakukan sampai ke combo 18. 1,33D date SDL LL plus EQDX plus EQDY. SDL ini 1,33 juga, LL-nya 1. Satu 0,3. Combo 4
sama DSDL LL
Nah, hal tersebut dilakukan sampai ke combo 18. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis. Nah, analisis ini kita setup di analyze, lalu set analyze, pilih space frame, lalu di OK, analyze lagi, set load, lalu di sini kita run now. Sambil menunggu. Oke, akan seperti ini untuk tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan kontrol, klik display, lalu show tabel, kemudian struktur output paling bawah kita klik, lalu model information diklik, kita pilih yang model participation mass ratio. Kita oke. Nah, oke. Selanjutnya akan keluar tabel seperti ini. Untuk memudahkan kita input ke dalam Excel, export to Excel. Ya, akan muncul di Excel seperti ini. Lalu kita blok aja semuanya. Kita copy. Lalu kita masukin ke sini. Oke. Oke, ini dari 90% sudah oke untuk yang pertama. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan geser statis dan dinamis, kita harus menggunakan langkah-langkah yang pertama, yaitu display, show tabel lagi, dan pilih untuk structure output base reaction, table base reaction. Kita klik OK. Oke, jadi setelah tadi kita display, show, tabel, untuk yang kedua akan muncul data seperti ini. Dan apabila kita ekspor ke Excel, akan muncul seperti ini. Dan ini langsung saja kita bawa ke jadi satu di sini di filenya. Lalu didapatkan hasilnya itu terlihat oke. Jadi langsung saja untuk perhitungan selanjutnya kita akan masuk ke simpangan antar lantai atau story drift. Oke, untuk menghitung simpangan antar lantai, yang kita lakukan adalah mengambil sampel dari salah satu sisi saja dari bangunan tersebut untuk diketahui klik poin-poin sudutnya. Lalu kita klik checklist, kita klik labels untuk mengetahui nomor-nomornya. Terlihat 141 sampai 147 untuk sampelnya. Lalu yang kita selanjutnya akan lakukan adalah display, show tabel, lalu di join output, displacement, iya.
di 2 aja. Oke. Kita export to Excel dan kita coba untuk copy, kita pindahkan ke sini. Oke, kita hapus dulu, lalu kita paste dan ketemu ini. Kita sudah masukkan angka-angkanya di sini. Oke, setelah semuanya kita masukkan ke dalam Excel, lalu didapat hasil oke di sini. Jadi semua aman, teman-teman bisa lanjut untuk menghitung tahap desain. Jadi ini untuk kontrolnya delta X udah lebih kecil daripada delta izin, berarti udah oke. Lalu selanjutnya kita beralih ke tahap desain. Oke, kita akan melakukan masuk ke tahap desain. Kita klik icon ini, view. Oke, pastikan desain kodenya itu udah AC318-14 karena ini udah standarnya. Lalu ini size kategori desainnya D karena kita tadi pakainya D, sudah sesuai. Terus untuk SDS nya ini disesuaikan dengan kita tadi 0,6278, dan yang lain tidak usah dirubah-rubah karena sudah sesuai. Kita oke. Nah, setelah itu kita kontrol O, udah semuanya, icon kotak, klik lagi view, terus pilih yang program determinate, terus klik yang sway spatial. Setelah itu oke. Setelah oke, klik di select design, kita select all semuanya, kita add ke kanan, lalu automatically unchecklist di bawah ini, lalu oke. Run analyze, and now sambil menunggu persiapan. Setelah dilakukan run analyze, nah kita bisa mengetahui gaya-gaya dalam itu dengan cara kita klik join, tabulate, apply. Nah, hitungan-hitungan angka-angka yang di sini ini biasanya digunakan untuk perhitungan pondasi kayak gitu. Jadi hitungan-hitungan yang di sini untuk biasanya untuk pembuatan dan perencanaan dalam pembangunan pondasi dalam bangunan. Oke, terus selanjutnya gimana kalau kita mau mengetahui nih tentang gaya untuk struktur kolom? Bisa juga caranya sama, kita tapi klik frames. Lalu di sini coba kita aksial, play.
Oke, kita. Nah, ini angka-angka di sini, ini tuh untuk mengetahui struktur kolom dalam aksial. Terus kita juga tahu nih, bisa tahu untuk gaya geser. Gaya geser ini biasanya untuk dibalok, sebagai sengkang kayak gitu. Terus juga bisa di gaya momen juga bisa dihitung dan diketahui angkanya dari sini. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Selanjutnya bisa juga untuk mengetahui plat. Dalam plat kita XY dulu, arahkan ke XY. Nah, kalau plat gimana cara tahunya? Kita klik di cell, terus M11 apply. Nah, ini ada warna biru dan ada warna merah. Yang bedain apa? Yang biru ini adalah tumpuan lapangan, dan yang biru ini adalah lapangan dan yang merah adalah tumpuan. Coba kita klik kanan. Nah, di sini hasilnya tuh negatif karena ini disebut sebagai tumpuan, dan ini digunakan untuk desain tulangan pada tumpuan. Terus kalau yang biru ini nggak ada negatif ya, semuanya positif. Nah, ini berarti lapangan ini didesain untuk tulangan pada lapangan. Seperti itu untuk mengetahui adanya gaya-gaya dalam yang bekerja di dalam desain ini. Oke, selanjutnya untuk mengetahui aman enggak sih penulangan serta hitungan-hitungan kita. Nah, caranya kita bisa cek dengan cara start design, check of structure, sambil nunggu semuanya. Ini kayak meneliti gitu, jadi dia jalan ngecek gitu. Lakukan checking di semua struktur yang ada. Oke, bentar lagi penuh. Masih loading. Nggak enak banget dilihatnya kayak gini. Oke, terus bisa juga kita ngeliat dari setelah itu kita verify analysis and design section match for all concrete frame. Jadi semua hitungan, semua desain, semua konsepan itu sudah masuk di dalam rancangan ini. Terus coba lagi verify Oke. Ternyata ada yang nggak aman. Karena tadi terdapat beberapa yang belum aman dalam kolomnya. Lalu kita coba untuk ganti ukuran dimensinya. Kita ganti ke 600 kali 600.
Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita coba untuk analyze ulang. Sambil menunggu berjalan analisisnya. Oke, kita coba untuk cek. Menunggu lagi untuk checking. Oke, kita cek lagi untuk oke, ini berarti semuanya sudah dalam satu kesatuan dan oke. Selanjutnya verify all. Oke, semua concrete frames pass distress os capacity check. Jadi semuanya dengan ukurannya sudah mencukupi dan sudah kuat untuk bangunan ini. Jadi sudah tahan untuk menahan beban dan dalam konstruksi bangunan ini, dan selanjutnya bisa untuk untuk menghitung luas tulangannya. Untuk mengetahui luasan tulangan itu bisa menggunakan cara klik di icon yang sama, terus display design info, lalu ulang itu dinalain forcing. Ini adalah tulangan utama. Kita oke. Udah tampil untuk ukuran luasan tulangan. Kita rubah dulu satuannya Newton milimeter. Nah, ini nanti yang akan diambil adalah yang paling besar. Yang di sini yang paling atas ini tuh 1301 415. Ini itu luas tulangan tumpuan atas, dan yang sini adalah tumpuan bawah, sedangkan ini adalah lapangan atas dan lapangan bawah. Nah, ini untuk dimensi-dimensi tulangannya yang udah ada dan terlihat di dalam hitungan kita, kayak gitu. Untuk mengkonversi luasan tulangan ke dalam bentuk jumlah tulangan, kita ada Excel untuk menghitungnya. Lalu untuk mengetahui luas tulangannya, kita harus mengetahui gaya aksialnya dahulu dengan cara kita klik untuk belok yang besar. Nah, ini 10
terus kita klik ini, kita pilih frames, ini combo 10, ini axial force. Oke. KNMC. Newton meter. Terus klik aksial 5,92, 5,92, kita submit ke sini. 5,9, 5,92. Untuk ukuran baloknya sudah dituliskan tadi 300 kali 500. Tinggi efektif ini berarti dari 500 dikurangi 50. Tumpuan atas atasnya tadi sebentar. Loading. Penamaan tumpuan 1323, 1323. Yang bawah 635, ini 625, 1301. Sama 635. Salah 477, 415. Uh, 12, 16, 11, itunya 4,
Kita coba-coba sampai hasilnya oke. 8. Kalau 4 berarti nambah 14. 16, 10. Makin enggak. 1, 3. Oh, 1. Ternyata masih ada yang tidak oke. Oke, untuk ada satu yang belum oke, kita rubah untuk mainkan di dimensinya, kita besarkan. Oke, sudah langsung oke ketika dibesarkan. Jadi yang diperlukan dipasang 5D19, 5D14, 5D14, dan 5D14. Sedangkan untuk mengetahui gaya gesernya, kita bisa menggunakan opsi display design info, pilih yang shear. Oke. Oke, bisa dilihat untuk yang paling tadi di sini 1,1. 1,127. Kita masukkan ke sini 1,127. 8. Enam, 7, 8, 6. Tujuh. Nol, 7, 8, 6. Ya. Diameter 13, jumlah kakinya 2. Itu spasi yang paling maksimal 113 dipakainya ini. Aman, bisa digunakan dan masih di taraf tidak terlalu boros atau masih bisa digunakan. Untuk mengetahui tulangan utamanya, kita harus tahu nilai aksialnya. Jadikan tampilan exit dahulu biar lebih mudah. Lalu kita klik salah satu kolom, kita pakai yang ini mungkin. Setelah itu kita klik kanan, kombinasi ke 18. Kita cari di sini kombinasi 18.
satunya diganti KNMJ. Lalu kita klik di kolom yang sudah terselect tadi, hasilnya 1249,29. 1249,29. Satu dua empat sembilan 1249,29. Lalu untuk bahan kolomnya 600, hasil yang diperlukan kita down dahulu. Hasil yang diperlukan itu nol koma ini dirubah dulu ke mm. Ketemu untuk as perlunya yaitu sebesar 1301. Ini juga sama 1301. Oke, dimensi 25, 99, luas mm nya jumlah 10, 14, asal pasangnya segini. Oke, yang dipasang adalah 10 diameter 10, jarak 25, diameter 10 buah diameter 25, dan 4 buah diameter 29. Sedangkan untuk mengetahui tulangan geser pada kolom yang digunakan tetap sama, yaitu dengan mengecek di display design info, lalu pindah ke shear reinforcement. Oke. Dan dirubah, dan satuannya tetap ke Newton millimeter. Teman-teman semuanya, ini juga diganti shear. Oke. Nah, ini bentuk 3D-nya. Untuk tulangannya perlunya itu 0,476 dan yang kedua itu 0,405 ya. Tulangan diameter 13, jumlahnya kaki 3, luas mm 98,2,
S per lu itu 836,5, spasi maksimal 1 dan 2 ini adalah NSI dibatasi yaitu di 150. Cek spasi yang dipakai adalah S max dengan S pakai yaitu jarak 150 sehingga dapat dipasang 3 buah dengan diameter 13 dengan jarak 150. Oke, yang selanjutnya adalah penulangan plat. Nah, caranya yaitu coba kita exitkan dulu biar enak. Lalu kita klik ini sel. Nah, ini kita tentukan arahnya kan M11 untuk arah X. Lalu kita apply. Kalau yang ini sel M11, oke. Akan berubah sesuai dengan angkanya. Kombinasi ke 10. Oke, selanjutnya kita masukin untuk angka-angkanya dalam tabel ini. Tabel 120 tulangan tumpuan dengan jarak seperti ini. Kita buat untuk diameternya 10 semuanya. Untuk mutu betonnya diketahui 30, mutu baja juga 400, tebal efektifnya 100 untuk yang tebal 220, dan untuk yang tebal 100 itu tebal efektif plotnya adalah 80. Lalu saat cek kapasitas semuanya tertulis oke dan dipasang plat 10 dengan jarak 100, diameter 10 dengan jarak 100, seperti itu. Oke, dari semua desain balok lentur, desain balok geser, tulangan kolom, tulangan geser kolom, dan penulangan plat semua berhasil dengan hasil oke, sehingga semuanya aman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menemani dalam pembuatan dan pengerjaan soal UAS dari Bapak Muhammad Nursoleh untuk UAS struktur tahan gempa saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.